ciptaanmu. Cibuduk, sebuah kota kecil yang tampak tenang di permukaan, namun sesungguhnya berdenyut dengan kesibukan khas kehidupan sehari-hari. Di antara kepulan asap pabrik mie instan dan hiruk-pikuk pasar tradisional yang tak pernah benar-benar tidur, warga Cibuduk menjalani hari-harinya dengan sederhana namun penuh semangat. Di tengah semua kesibukan itu, berdiri SMK 14 DC, sekolah yang bukan sekadar tempat belajar, tetapi simbol identitas bagi para remaja Cibuduk. Dari seragam khasnya yang mudah dikenali, hingga suara tawa para siswa yang menggema setiap jam istirahat, sekolah ini menjadi bagian dari denyut nadi kota kecil itu sendiri. Bagi banyak orang, SMK 16 DC bukan hanya sekolah, melainkan tempat di mana mimpi-mimpi muda Cibuduk tumbuh, bertabrakan, dan saling membentuk. Di sanalah cerita-cerita kecil lahir, tentang persahabatan, cinta pertama, dan perjuangan mencari jati diri di tengah kerasnya realitas kota bersahaja ini. Suara klakson truk pengangkut bahan mie instan bersahutan dengan teriakan pedagang sayur di pinggir jalan. Begitulah pagi di Cibuduk, kota kecil yang selalu terjaga lebih dulu dari matahari. Udara masih dingin, tapi aroma kuah mie dari pabrik rasa mantap sudah menguar ke seluruh gang. Di antara para pekerja yang terburu-buru, terlihat sekelompok remaja berseragam SMK 14 DC berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka tertawa, saling mengejek, sambil menyeberang di zebra cross yang catnya mulai pudar. Ada Obed, anak teknik motor yang selalu datang paling awal tapi paling sering kena hukuman. Ale, si pendiam yang jago ngoding tapi alergi ngomong di depan orang. Franz, Taku, dan Ferdinand, trio timur dari desa Tobelo yang terkenal solid tapi sering ribut kecil gara-gara hal sepele. Lalu dua orang yang selalu jadi penyeimbang, Ocha, kasir Alfamart yang bekerja sambil sekolah paket malam, dan Derry, pegawai magang di Bank Cacap, TBK, yang diam-diam suka bantu teman-temannya kalau butuh uang bensin. Mereka bukan geng populer, bukan juga siswa teladan. Tapi di mata warga Cibuduk, anak-anak SMK K16 DC ini adalah wajah asli remaja kota itu. Keras kepala, hangat, tapi penuh sukacota. Perkenalan dari kelas berisik, langit Cibuduk pagi itu masih berwarna abu muda. Udara dingin khas dataran tinggi masuk lewat celah jendela kelas yang catnya mulai mengelupas. Di atas papan tulis, jam dinding berbunyi pelan, tik-tak, menandai awal hari pertama masuk sekolah di SMK 14 DC Cibuduk. Kelas XTKR 2 sudah ramai, padahal bel masuk belum juga berbunyi. Anak-anak baru, wajah-wajah penasaran dengan gaya rambut dan pakaian yang masih belum seragam. Ada yang celananya kependekan, ada yang malah lebih mirip anak bengkel daripada murid baru. Di pojok ruangan, seorang anak bertubuh besar dengan senyum lebar sedang berdiri di depan kelas sambil memegang penghapus papan tulis seperti mikrofon. Selamat pagi hadirin sekalian. Hari ini kita belajar bukan dengan otak, tapi dengan perasaan. Seketika satu kelas tertawa. Anak itu bernama Obed, dikenal dari kampung sebelah, terkenal suka melawak, tapi selalu berani ngomong di depan banyak orang. Di belakangnya duduk Ale, teman sekampungnya, rambut agak gondrong dan suka mengetuk-ngetuk meja dengan pensil seperti pemain drum. Bet, turunlah, nanti guru masuk. Belum juga sehari, udah kayak pelawak di TV, katanya sambil tersenyum. Obed cuek. Santai bro, hidup cuma sekali. Mending ketawa sebelum nilai turun. Tak jauh dari mereka, dua anak pendiam berdiri di pintu kelas, memperhatikan suasana. Keduanya baru pindahan dari Tobelo, sebuah desa di Maluku Utara. Mereka adalah Franz dan Taku, dua sahabat yang menempuh perjalanan jauh untuk sekolah di Cibuduk karena orang tua mereka bekerja di pabrik semen daerah itu. Bahasa Indonesia mereka agak kaku, tapi logatnya ramah. Ini kelas TKR 2 kan? Tanya Taku. Iya bro, masuk aja. Tempat masih kosong, tapi jangan duduk di kursi belakang, itu udah wilayah predator. Jawab Obed sambil tertawa. Semua ketawa lagi. Sejak hari itu, Obed, Ale, Franz, dan Taku langsung akrab. Entah kenapa, 4 orang dari latar belakang berbeda itu seperti sudah kenal lama. Di sisi lain ruangan, seorang anak laki-laki kurus berkacamata duduk diam sambil membaca buku otomotif tebal. Namanya Ferdinand, juga dari Tobelo. Tapi lebih tenang dan serius dari dua temannya. Ia lebih suka mencatat daripada ngobrol. Tapi kalau sudah bicara, semua dia mendengarkan. Sementara di luar kelas, lewat seorang gadis berambut sebahu mengenakan seragam jurusan TKJ dengan pita kecil di kerah bajunya. Dia berhenti sebentar di depan kelas, melihat ke arah Obed yang sedang meniru gaya guru, lalu tersenyum kecil. Namanya Ocha, anak jurusan teknik komputer dan jaringan, terkenal ramah tapi tegas. Beberapa detik kemudian, suara peluit panjang terdengar dari lapangan. Guru BP,
Pak Wario sudah berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Anak-anak baru, ayo masuk barisan upacara. Jangan ada yang main-main. Obed berdiri cepat-cepat dan berbisik pada Ale. Nah, inilah momen kebenaran. Kalau lari sekarang, bisa terkenal satu sekolah. Ale menahan tawa. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Ferdinand menatap tajam. Kalau mau dikenal, dikenal karena bisa, bukan karena kabur. Kalimat itu membuat Obed terdiam sejenak. Ia menatap Ferdinand lalu tertawa kecil. Oke deh, si bijak dari Tobelo. Setelah upacara hari berjalan lambat, mata pelajaran pertama adalah perawatan mesin motor. Pak Junaidi, guru bengkel yang suaranya berat seperti knalpot truk, membuka pelajaran dengan satu kalimat, "Kalau kalian gak suka kotor, salah jurusan kalian di sini." Anak-anak langsung terdiam. Obed dan Ale saling pandang, sementara Franz dan Taku mencoba memahami tiap kata. Saat jam istirahat, mereka berlima duduk di kantin kecil di bawah pohon mangga. Ferdinand masih sibuk mencatat, sementara Obed dengan santainya makan gorengan sambil menggoda pedagang. "Bu, bakwannya 2, tapi rasa cinta satunya gratis ya?" Ale memukul lengannya. "Bet, tolong deh, malu dilihat anak TKJ." Ocha yang duduk di bangku sebelah cuma menahan senyum. Mereka belum tahu kalau Ocha kelak jadi bagian penting dari lingkar pertemanan mereka. Dari jauh, seorang kakak kelas menghampiri. Seragamnya rapi, wajahnya tenang. Kalian anak baru ya? Aku Derry, kelas sebelah akuntansi. Kalau butuh bantuin administrasi, bilang aja ke aku." Obed langsung berdiri sambil memberi hormat pura-pura. "Siap, senior bank masa depan." Semuanya tertawa. Sejak saat itu, 7 orang ini, Obed, Ale, Franz, Taku, Ferdinand, Ocha, dan Derry, mulai sering nongkrong bareng. Kadang di kantin, kadang di bengkel, kadang di warung Pak Nana dekat gerbang sekolah. Mereka saling melengkapi. Yang cerewet, yang pendiam, yang jenius, yang pelupa, yang humoris, semuanya punya warna sendiri.